Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadinil habibil mahbubi syafil ilali wa mufarrijil kurubi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wasi' fiyya rizqi wa barik li fi ma razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawal wa ya hasanal fi'al wa ya qa'iman bila zawal wa ya mubdi'an bila mithal falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Alhamdulillah pagi ini saya sedang ngopi sama Mbah Dori. Nggak usah saya sebutkan. Beliau mungkin ingin menghilangkan capek, jadi pengen ngobrol sama saya karena semalam, nggak usah saya sebutkan acaranya di mana, dalam bentuk apa. Yang intinya baru gembleng puluhan orang. Hobi masa muda muncul kembali. Alhamdulillah gembleng mentalnya, fisiknya, biar betul-betul menjadi generasi yang kuat, santri yang kuat. Nah ya, beliau juga ngajar keilmuan kepada santri, kepada masyarakat. Ada juga ada kiai ngawur. Kiai ngawur apa? Sumur. Kiai ngawur apa Mas Dori? Ya ngawur kan. Urung roh tanune itu teksnya yang betul itu terus asal ngomong. Dan ini banyak loh Pak Dori sekarang ini. Saya jadi terinspirasi di luar apa yang saya rencanakan ini. Pak Mbah Dori menyebut satu kata yang menarik, yaitu kiai ngawur itu. Gak punya tendensi kitab atau tendensi referensi yang kuat. Jadi kalau kiai dikritik itu berarti boleh Pak Dori ya. Wah, karena memang ada yang ngawur ya. Tinju lagi lah, jangan tergesa-gesa untuk. Jadi seolah-olah mengkritik kiai itu kan sakral Pak Dori di luar itu. Jadi nggak perlu, kiai itu juga manusia Pak Dori ya. Jadi ada ngawurnya juga. Ya memang harus dikritik. Jadi Mbak Dori termasuk setuju kalau ada yang kritik-kritik kiai itu Mbak Dori. Ya sebetulnya ada dikritik dulu ya. Diingatkan, cara ingatkan bagaimana ya. Ya. Kritik tadi ya gitu ya, kan tidak batik tauriahnya. Bisa dijelaskan batik tauriah itu dari di publik ini? Iya banyak sekali itu tauriah itu, misalnya ada orang mau pinjam uang, ada orang yang punya uang, terus dengan ya saya tidak memegang uang, kan ya tauriah, ada banyak uang. Diberangkaskan banyak, tapi tidak dipegang. Ini pegang uang. Jadi nggak bohong, tidak bohong, karena bohong itu sangat rawan sekali, sangat ya, sekali. Kalau bilang nggak punya uang, padahal punya uang ya enggak. Bisa saja sampai wakana mutaqia dengan begini kan. Malah waqaulu zur kan, termasuk minal kabair kan. Qaulu zur. Asyik isyraq billah, uqudul walidain, tariku sholah amdan kan. Ya. Bohong kan disebut jangan ya, kebiasaan yang ya dianggap tidak dosa besar ya. Sampai Nabi kan diingatnya, oh Allah wa qaulu zur, makana mutaqi kita itu. Nah itu bohong itu kan. Tapi nah, untuk tidak kelihatan bohong, tidak terjadi bohong kan dengan batik tauriah tadi. Nah ini kita bicara secara umum Mbah Dori. Bicara tentang kebohongan itu zaman akhir kelihatannya itu Pak. Seperti yang dikatakan Mbah Dori tadi, kayak segejangan, kayak sayuran makanan. Tidak terasa itu larangan Tuhan. Di depan publik indah, cantik, syar'i sendiri, tapi ternyata koruptor, mengambil keuntungan seseorang. Tapi saya terkadang Mbah Dori, kalau orang dulu berbohong itu kan masih ngumpet-ngumpet begitu. Berbuat salah itu masih ngumpet-ngumpet, berbohong, berbuat salah, pokoknya sesuatu yang nggak pantas itu kan masih ngumpet-ngumpet, masih hati-hati. Sekarang ini udah terang-terangan Mbak Dori, koruptor didukung misalnya,
Misalnya Gubernur Riau melakukan korupsi, oh ada seorang ustadz yang membela. Artinya kan membela koruptor dengan terang-terangan. Bagaimana Kiai Anu Basul Masail menghukumi koruptor itu statusnya seperti apa? Ini malah mendukung koruptor. Ya gitu, kadang-kadang koruptor itu yang makna dari koruptor sendiri yang masih simpang siur. Kenapa tadi? Ya koruptor itu kan maknanya yang jelas itu saja ya masih tidak bisa jelas gitu loh. Apakah yang koruptor seperti maling, terus kalau sampai nisab dipotong tangannya, ataukah itu kan tidak sampai itu lah. Repotnya itu kadang-kadang yang namanya koruptor itu ya tidak keluar dari kebijakan atau salah kebijakan, salah dengan rumus-rumus awal, ya itu juga dikatakan koruptor. Mendapat penyalahgunaan juga koruptor. Jadi sulit koruptor yang mana kan gitu. Kata koruptor itu luas. Sebenarnya namanya kafir itu kan ya luas kan. Apa kafir itu terus ateis, menutup kebenaran. Apa yang kafir itu musyriki, kan orang Tuhan itu ada dua, Tuhan ada, itu kan lain. Terus kafir ingkari, kafir kan kufur nikmat itu juga kufur. Kufur. Ya. Merusak lingkungan juga masuk kafir apa itu? Ya, merusak lingkungan termasuk kafir. Tapi kufur nikmat mungkin. Kafir yang dimaksud kafir yang mana kan gitu. Sangat dalam fikih juga diperinci lagi yang sudah kafir ini apakah zimmi, apa harbi, apa ahad kan ada. Kalau di Indonesia itu kan kita pikir itu kan tidak ada kafir malah di Indonesia itu yang sesuai dengan perspektif fikih itu kan. Maka di kongres di Surabaya itu bahwa di Indonesia tidak ada orang kafir. Loh, kok itu bertentangan dengan kuliah ayul kafirun? Ya ada di Quran, tidak di Indonesia itu. Iya di Quran. Dalam konteks keluarga negara. Bukan berarti Indonesia itu menggari Quran tidak. Sebetulnya kan di situ. Ini kan dalam konteks nation state keluarga negaraan. Kaitannya dengan keluarga negaraan. Itu kan katakan kafir apa kalau di Indonesia? Dimi tidak dimi. Harfi tidak harfi. Jadi untuk memberi merek kafir itu yang kafir yang mana itu kan akhirnya itu bantah saling bantah. Berarti kiai kita itu di lingkungan pesantren itu betul-betul itu Mbah Duri. Hati-hati. Dia tidak semudah terus mengeklaim itu kan itu. Ya walaupun ada sebagian kiai yang pro kontra itu ya itu biasa. Makanya kalau jadi kiai di lingkungan NU itu harus punya perspektif keberagaman. Keberagaman jangan hitam putih lah cara memahami sesuatu itu. Dengan pakai kacamata hitam. Semuanya nggak akan kelihatan hitam. Pemimpin NU itu harus betul-betul lebih terbuka dari. Dan harus lapang lah. Punya sifat keberagaman, terus ngayomi, andal beni, melindungi, merangkul semua pihak. Karena di NU kan banyak perbedaan Bang. Antar kiai banyak yang berbeda. Karena kan kiai itu ibaratnya raja-raja kecil, punya ego sendiri-sendiri. Manusiawi itu perbedaan itu sunatullah, keberagaman itu sunatullah. Tapi ada hal yang meskipun demikian tetap ini Mbah Dari. Apa namanya pemimpin di NU itu harus menjaga ajaran juga. Tidak hanya melindungi warganya, mempotensikan warganya, tapi juga ini menjaga ajarannya Mbah Dari. Artinya ya hal-hal yang berhubungan dengan ilmu tasawuf ya mau tidak mau ya merujuk pada imam kita Al-Ghazali. Kalau rumusan sementara kan tasawuf kan satu Imam Junaid dan Imam Ghazali. Nah, itu bukunya kita bedah lagi yang besar itu bagaimana isinya kan bisa memberi merek memberi ada dalam konteks fikih, dalam konteks ilmu kalam. Imam-imamnya apa, mana yang lebih arjah, mana yang marju, itu kan harus serta-merta kita yang maksudnya mau orang-orang dalam NU kan banyak itu orangnya pandai-pandai yang
ngalim-ngalim, tapi ngalimnya juga tidak sama. Problemnya kalau hanya berhenti pada qiraah, membaca, belum pada membangun kekuatan literasi yang complicated, baik literatur dalam konteks kemampuan baca, literatur dalam konteks kemampuan membandingkan, literatur dalam konteks implementasi di lapangan, pelaksanaan, literatur dalam konteks pengembangan, literatur dalam konteks penguatan. Nah, ini yang penting. Juga harus memiliki kekuatan literatur dalam konteks penolakan terhadap hal-hal yang dirasa dalam tanda kutip merusak ajaran kita. Pemimpin di PBNU kan harus sampai sejauh itu. Tidak semudah. Jangan temperamental, emosional. Sementara di banyak sisi banyak yang diabaikan. Ya. Termasuk di lingkungan kita ini kan banyak. Akhir-akhir ini kan ajaran-ajaran khurafat. Iya, banyak. Ya. Oke, mungkin kalau masalah kasus Gus Ilham yang lagi viral ini, Mbah Dori, itu kan, mohon maaf, Mbah Miftahul Akhyar, Rais Am PBNU, itu kan responnya cepat. Dan kita sendiri tidak akan membahas itu pada obrolan kita, Mbah Dori. Karena itu rumit, ada banyak kompleksitas historis yang memang harus didudukkan latar belakang dan kemungkinan yang mengitari Gus Ilham ini. Selain pada posisi Gus Ilham juga sudah minta maaf, tapi yang jelas ini kompleks dan banyak pihak yang sudah membahas ini, sehingga tidak akan kita bahas dalam obrolan ngopi pagi ini. Tetapi pertanyaan saya pada Mbah Dori, ada hal apa yang bisa dibaca oleh Mbah Dori, mengapa Mbah Miftah itu tanggap pada persoalan Gus Ilham ini, tetapi sebenarnya ada banyak hal-hal yang mengandung ajaran khurafat dan itu tersebar di beberapa kitab yang dengan mudah diakses. Ini sudah diterjemahkan, hal-hal yang mengandung khurafat itu ada 600 halaman, Mbak Dori. Saya memberi pengantar, mau diterbitkan itu. Dan itu sudah dipaparkan di sosial media oleh Gus Aziz misalnya. Tetapi mengapa Mbah Miftah kok atau pihak organisasi dari pengurus PBNU kok tidak merespon hal-hal yang khurafat yang membahayakan dalam lingkup keberagamaan kiai di lingkungan pesantren, membahayakan santri, yang membahayakan prinsip-prinsip yang menjadi ajaran di lingkungan warga Nahdliyin. Mengapa kurang respon ke sini? Ada analisis apa, Mbah Dori? Itu ya kepentingan pribadi atau pembawaan jiwanya atau latar belakang pendidikannya. Mungkin pendidikannya kan mungkin kadang-kadang kurang lengkap dalam menyerap ilmu, karena mungkin ilmu jiwanya kurang, walaupun kitab-kitabnya belum mempelajari ilmu jiwa dalam, walaupun ilmu jiwa itu cukup banyak yang dari orang-orang yang ateis, tapi walaupun dari orang itu kan, kalau kita secara dari data teliti kan ya ada kebenarannya, banyak kebenarannya. Itu kalau seperti tadi Ilham ya, Gus Ilham itu ya memang ya perlu diberi lampu-lampu, coba caranya itu bagaimana gitu. Itu sudah dianggap ya, sudah selesai. Ada pembahasan tersendiri. Tetapi mengapa ajaran-ajaran khurafat ini sampai sekarang belum membahas Mbah Miftahul Akhyar? Ya, kan dianggap sesuatu yang berbahaya, mungkin beliau dianggap tidak penting. Misalnya, padahal menurut saya ini sangat berbahaya loh, Mbak. Iya, misalnya karena sudah dalam bentuk kitab, sudah tercetak, dan itu bisa dibaca oleh siapapun. Ya, dengan barang yang tidak kurang penting itu, misalnya contohnya gini, analognya, kiasnya, mobil misalnya. Karena mesinnya, radiatornya, yang dan lain-lainnya, listrikannya, kabel-kabelnya, kadang-kadang tidak dibenahi yang betul,
Tapi kadang-kadang hanya masalah yang tidak penting, misalnya bangkunya diperbaiki, catnya mungkin diperbaiki, yang tidak aksesoris yang lain yang tidak terlalu penting itu kadang diabaikan. Yang sangat penting, prinsip harus segera ditangani, kadang-kadang dilewati. Inilah kelemahan orang-orang. Kalau masalah Gus Ilham itu ibarat menurut saya, Kiai Miftah nggak turun tangan pun banyak orang yang sudah mengkritisi. Nggak perlu sampai sejauh beliau, nggak perlu. Kelas seorang Kiai Mbah Miftahul Akhyar itu. Karena cukup netizen aja yang mengkritisi Gus Ilham itu. Tapi ada yang penting, prinsip-prinsip. Misalnya Prabowo kok ngurusi ada seorang copet kan tidak. Copet di pasar dia usi Prabowo kan ya. Wah, terlalu besar kan ya. Wong trek Muhammad hanya pasir 1 ekra kan. Ya harus sesuai. Ada relasi, sendiri. Ada ini. Ada pekerjaan yang lebih penting, pekerjaan yang lebih cocok kepada dia. Dan Gus Ilham ini kan ibaratnya fenomena dalam keberagamaan dalam ruang kehidupan sosial yang sudah banyak direspon oleh masyarakat yang melek agama dalam keberagamaan ini. Tapi yang menyentuh akar turos menurut saya. Itu di mesinnya, yang penting itu mesin. Ngurusi misalnya hanya. Bahkan akar turos ini kan mesinnya kiai, mesinnya santri, mesinnya NO. Karena akar turos ini kan luar biasa. Nilai-nilai dasar yang menggerakkan turos ini itu sedang digerogoti oleh ajaran-ajaran khurafat. Seperti Isra Mi'raj 70 kali, seperti Nabi belajar nahwu dengan Habib, menghentikan siksa kubur, dan lain sebagainya, sangat mudah dilacak di sosial media itu. Tapi sampai detik ini belum respon Mbah Miftahul Akhyar. Padahal ini kan menggerogoti, ibaratnya khurafat ini ibaratnya kan rayap beradab hasanat turas, merusak, menggerogoti hasanat turas. Tidak terlalu penting, mengetahui itu tidak terlalu penting, apalagi wajib. Tidak tahu itu sudah masalah, sangat tidak bermasalah. Bagi orang awam untuk tidak mengetahui itu tidak apa-apa. Tapi bagi orang alim kan perlu ini, ada ini Mbah Dori, ada langkah-langkah preventif. Makanya tidak perlu disampaikan kepada orang-orang awam. Tidak penting ya gitu. Dan sekarang belum ada langkah konkret dari PBNU terkait dengan ajaran-ajaran khurafat yang sudah tercetak dalam bentuk buku. Iya, masalah penting itu, masalahnya itu. Ya memang itu ya, tidak ikut memegang setir ya, kita itu kan seorang supir yang mungkin akan cukup berbahaya, tidak tahu. Mungkin nggak ada ketakutan dari Mbah Miftah terhadap komunitas Pak Alwi. Dia itu tidak merasa gawat masalahnya. Kitabnya membahayakan isinya loh Mbah Dori. Dia itu apakah memang sudah tahu kalau itu gawat tapi dia diam? Apakah itu tidak dianggap gawat kan tidak? Masalahnya gini Mbah Dori, kalau Gus Ilham itu kan orang menganggap kesalahan, kesalahan personal, kecil ya. Tapi kalau kitab-kitab Pak Alwi yang banyak mengajarkan khurafat itu kan sudah akan ini dipersepsikan oleh masyarakat Muslim, lebih-lebih warga Nahdliyin sebagai ajaran, atau sesuatu yang benar. Sesuatu yang benar. Gus Ilham dipahami sebagai sebuah kesalahan personal, tapi ini kitab dipahami sebagai prinsip ajaran moral dan kebenaran. Kalau ini dibiarkan, kan jadi benalu dalam aturas, Mbah Dori. Iya, ini kan berbahaya sekali. Ini pada akidah nanti itu. Sesuatu yang ya secara ini bukan fitnah, bukan apa, ada tek-teknya. Saya memberi pengantar. Takut tidak, ini teknya dibakar saja biar tidak diketahui orang. Bakar atau ada upaya-upaya, atau paling tidak menurut saya kalau bakar nggak mungkin. Kalau bakar nggak mungkin bakar. Mbah Dori. Kalau bakar tuh nggak mungkin karena buku itu sudah terlanjur beredar di tengah masyarakat.
paling tidak ada pernyataan yang bersifat verifikatif. Iya, verifikatif untuk dari PBNU menjelaskan warga NU tidak perlu membaca kitab ini karangannya ini Pak Alwi. Nyatanya tidak menguntungkan. Tidak menguntungkan dan ini merusak akar-akar hasanah kita. Katanya dongeng kan cerita-cerita itu malah lebih kalau saling menghina kan baik dengan lagunya Omai Rama sebucur bangkai malah. Ini karena kalau memverifikasi kitab itu kan ilmiah, nggak menjelekkan. Tidak serta-merta istilahnya. Sama seperti dulu di perkuliahan S1, S2, S3, kita ini kan dididik kaitannya dengan teks. Posisi kita itu kalau mau mengkritik teks, baik teks dalam bentuk manusia maupun teks dalam bentuk tertulis. Kalau teks dalam bentuk manusia itu kan memang harus meneliti sampai detail di lapangan, kaitannya studi. Nah, kaitannya dengan teks tertulis itu kalau kan kita harus tahu posisi kita, ya, harus posisinya sebagai orang yang akan menguatkan teks, atau orang yang akan mengkritisi teks, atau orang yang akan menolak teks yang dibaca. Dari situ muncul karya baru kita. Posisi kita kan seperti itu, dan itu harus dipertanggungjawabkan secara ilmiah, dan tidak apa-apa. Ya makanya ada acuannya lah. Hanya seperti saja dalam skripsi atau disertasi atau kan ada kepustakaannya, dasar buku ini. Jadi melawan. Kalau bisa diberi halaman, kepustakaan buku ini halaman ini, lebih lengkap untuk melacak kebenaran dari isi yang tesis atau disertasinya. Iya, jangan tidak terus serta-merta menyalahkan dan tidak serta-merta membenarkan. Nah, artinya ilmiah masalahnya. Dari PBNU kan bisa verifikasi teks ini. Apalagi di PBNU kan ada bidang agama. Sehingga kalau ini meresahkan masyarakat, dikumpulkan aja. Kitab itu kumpulkan ulama, suruh mengkaji. Bedah buku dikumpulkan. Terus nanti sampai jauh dirumuskan, terus dipublikasikan. Mana yang masih dalam tataran wajar, mana yang sudah tidak wajar, kesalahannya di mana, benarannya di mana, bahayanya bagaimana, tidak bahayanya bagaimana. Kumpulkan orang-orang yang ahli ya. Ya kalau semacam seminar gitulah. Dulu zamannya Mbah Hasim itu kalau ada sesuatu yang sekiranya janggal kan langsung dibahas. Lama-lama dulu. Di kajian di dalam NU itu tidak hanya kajian fikih. Basul Masail di eranya Mbah Miftah menurut saya kok melemah ya. Mau Basul Masail kok sependak kalau apa muktamar kan ya. Itu nek dulu sebelum Mbah Miftah sebetulnya tidak harus untuk agenda muktamar atau agenda di rapat dengan konvensi wilayah yang sebetulnya sering lah. Seperti di Rembang ini minimal tuh 3 bulan sekali.